pagi anak-anak. Gimana kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Losa Indra bagaimana kabarnya? Kabarnya baik. Lo Sofika gimana kabarnya? Luar biasa. Ada sukacita hari ini? Ada dong. Ada, coba tunjukkan sih senyumnya. Iya, jangan malu-malu untuk senyum ya. Nah, kita sudah siap loh ya untuk beribadah pada Tuhan. Lalu sebelum beribadah kita harus apa dulu ya kira-kira loh? Pertama apa loh? Yang pertama kita sudah harus mandi, sudah wangi. Nah ya. Lalu yang kedua loh Yang kedua sudah pakai baju yang rapi. Kalau cewek rambutnya sudah rapi, sudah disisir, pakai bandol, biar cantik. Yang laki juga ya loh ya, tetap harus disisir yang rapi, yang ganteng. Ya, lalu yang ketiga siapkan meja dan kursi, duduk yang manis. Seperti itu. Betul, Nah, Lose. yang terakhir, yang keempat Lose. Yang terakhir, anak-anak pada saat memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan sukacita. Begitu juga dengan mendengarkan firman Tuhan. Harus mendengarkan firman Tuhan dengan tenang, tidak mengobrol dengan kakak ataupun dengan adik, tapi mendengarkan firman Tuhan dengan tenang, Lause. Iya, hati kita sudah harus siap untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Oke, sebelumnya kita mau bermain tepuk-tepuk tangan dulu. Ya, namanya tepuk tak sampai. Wah, bagaimana ya? Gimana itu, Lause? Iya, siap? Coba contohkan dulu. Iya, berdiri ya. Ya, kita berdiri tepuknya ya. Ya, siap? Tepuknya seperti ini. Ikutin Lase. 1 1 1 tepuk tak sampai. Ya, bisa. Oh, seperti Iya, itu. gampang sekali ya Lase ya. Gampang. Sekarang Ya. semuanya ikut. Ayo. Sekali lagi ya. Yuk. 1 1 1 tepuk tak sampai. Ya. Nah, oke. Ya, sudah semangat ya Lase ya. Kelihatannya ini sudah siap memuji Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa ya anak-anak. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini. Kami boleh datang beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Tuhan Yesus, berkatilah puji-pujian kami, dan kami juga siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Semua yang percaya bilang amin. Oke. Nah, kita mau menyanyi yang di langit itu loh Lose, yang bersinar itu loh Lose. Apa ya itu namanya Lose? Bulan. Loh, kalau pagi Lose munculnya Lose. Matahari. Ya, matahari. Kita mau nyanyi dari terbit matahari. Ya, kita semua bersukacita. Berdiri semuanya. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada
dia itu harus makin bertambah. Dia siapa, Lause? Tuhan Yesus Betul. Dan kita harus makin berkurang. Iya, kita mau nyanyikan lagu itu ya anak-anak. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Siap? Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Nah, semuanya sudah menyanyi dengan semangat ya Lause. betul, Lause. Nah, Lause, kita kalau jadi anak Tuhan itu harus berani. Benar. Berani melakukan firman Tuhan. Iya, berani melakukan firman Tuhan. Jadi yang baik, memuliakan Tuhan, taat dengan perintahnya. Betul, Lause. Nah, di Alkitab ada seorang yang taat kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Walaupun waktu itu dia mau dibuang ke gua singa. Ya, aduh, takut Lause. Keburu singa nanti dimakan loh Lause. Iya, Gitu. tapi dia Mm-mm. tetap percaya dan taat sama Tuhan. Lause tahu nggak siapa itu? Siapa ya? Oh, Siapa yo? Daniel. Ya, betul. Anak-anak ada lagunya loh. Semua ikut nyanyi ya. Ya. Berdiri ya. Masih tetap berdiri. Semangat. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran. Meskipun dalam doa tetap percaya Tuhan. Sekali lagi. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran. Meskipun dalam doa tetap percaya Tuhan. Nah, anak-anak, kita sudah memuji Tuhan. Nah, sekarang Lose Indah mau mengajak anak untuk duduk. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan memberikan kami kekuatan untuk memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan juga tolong kami supaya kami melakukan perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Pada suatu hari, Raja Darius sedang menunggu sahabatnya, Daniel. Paduka memanggil hamba Raja Darius. Daniel, temanku, kau mendapatkan kemurahan besar di istanaku. Kau paling pintar di seluruh kerajaanku, dan aku berterima kasih untuk itu. Hamba berterima kasih atas pujiannya yang mulia. Tetapi kepintaran hamba ini adalah hamba terima dari Tuhan, yang selalu memberikan kekuatan dikala hamba berdoa. Engkau berbicara banyak tentang Tuhanmu. Semua yang ada pada hamba, semua berasal dari Tuhan. Hah, Daniel, seandainya aku bisa percaya seperti kamu percaya kepada Tuhanmu.
Kita harus melakukannya segera. Kita harus mencari tahu hal apa yang disukai raja pada Daniel. Benar. Kita juga harus mencari kesalahan Daniel untuk dilaporkan kepada raja. Tapi aku belum mendapatkan kesalahan Daniel. Jangan khawatir. Aku sudah mendapatkan ide untuk menjebak Daniel. Aku sudah bisa meyakinkan raja untuk mengesahkan keputusan ini. Daniel pikir dia taat, berdoa terus. Kebiasaan inilah yang akan mencelakakannya. Wah, tamatlah riwayatmu Daniel. Benar. Karena dia selalu berdoa 3 kali sehari. Pertimbangkan aja. Keesokan paginya di lapangan tengah kota. Wahai rakyat Babylon, inilah titah Raja Darius. Barang siapa dalam 30 hari menyembah pada manusia atau dewa selain pada raja, akan dilempar ke kandang singa. Peraturan ini berlaku mulai hari ini. Sekian titah raja. Sampailah berita itu kepada Daniel di rumahnya. Dan Aku tahu itu adalah akalan-akalan pejabat untuk menjebakku. Jika aku takut terhadap pendapat orang lain, padahal yang kulakukan itu benar, berarti aku tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Aku tidak akan takut. Aku akan tetap berdoa kepada Tuhan seperti biasanya. Tuhan, terima kasih. Engkau selalu mendengarkan apa yang ada di dalam hatiku. Karena Engkau sangat mengasihi aku. Engkau pasti ingin aku jujur, bahkan di saat susah seperti ini. sebelum Daniel menyelesaikan doanya, tiba-tiba pintu diketuk dengan keras. Apa yang terjadi ya? Daniel, atas nama kekuasaan tertinggi, aku akan menangkapmu. Kau boleh menangkapku, tapi bukan atas nama kekuasaan yang tertinggi. Diam kau Daniel. Kau akan ditahan. Kemudian Daniel pun ditangkap dan dibawa ke istana untuk dilaporkan kepada raja. Inilah pelajaran bagi orang yang berdoa kepada Tuhan yang lain selain kepada Raja Darius. Rasakan kau Daniel. Ketika Raja Darius melihat Daniel ditangkap, maka marahlah raja. Apa arti dari semua ini? Kami menangkap Daniel Paduka karena dia berdoa pada Tuhannya, Oh, bukan pada Paduka. Daniel. Persiapan hukuman telah dilaksanakan, Paduka. Daniel adalah sahabatku. Keputusan yang ditetapkan raja adalah hukum yang tidak bisa dibatalkan. Oh, harusnya ada cara lain. Tuanku, ini adalah keputusan Tuan dan sudah mutlak harus dilaksanakan. Kenapa kamu buru-buru menuntut keadilan? Menyangkut nyawa sahabat terbaikku. Aku hanya peduli pada Paduka. Jika tidak bertindak pada pelanggar, Anda akan tampak lemah dan kerajaan tidak akan hormat pada Paduka. Hamba menghormati raja dengan sepenuh hati, tapi hamba tidak akan menghormati keputusan atau hukuman yang melarang hamba berdoa kepada Allah yang benar. Begitu berartinya Allah bagimu, Daniel. Benar, Daniel. Daniel pun dibawa ke dalam penjara karena esok pagi akan dilaksanakan hukuman masuk ke gua singa. Keesokan harinya, Daniel dibawa ke depan gua singa untuk dihukum. Telah diputuskan bahwa Daniel terbukti melanggar keputusan raja. Dan karena pelanggaran berat ini, dia akan dimasukkan ke gua singa. Oh Daniel, anak kesayangan raja. Kini kau jatuh. Kemana Tuhanmu sekarang?
Auman singa memang kuat, tetapi Tuhanku lebih kuat. Daniel, semoga Tuhan yang kau sembah itu menyelamatkanmu. Daniel pun dilemparkan ke dalam gua singa. Terdengar suara auman beberapa singa yang lapar. Sungguh mengerikan. Sepanjang malam, raja tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan Daniel sahabatnya. Dia merasa bersalah. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, raja sudah pergi ke depan gua singa. Daniel! Daniel! Engkau setia kepada Tuhanmu. Apakah dia sanggup menolongmu dari para singa? Hidup sang raja! Ajaib! Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa Daniel masih hidup dan tidak dimakan singa? Daniel! Engkau masih hidup! Benar tuanku, Allahku mengutus malaikat untuk menutup mulut-mulut singa itu, karena aku tidak bersalah di hadapan Tuhan dan terhadap tuanku. Ya raja, tidak kulakukan kejahatan. Baik, Daniel. Keluarkan dia penjaga! Kemudian Daniel dikeluarkan dari gua singa. Mulai sekarang, kuperintahkan rakyatku untuk menghormati Tuhannya Daniel. Dialah Tuhan yang hidup, yang kekal selamanya. Dia telah mengadakan tanda mujizat. Dan kalian akan tahu bagaimana kuatnya auman-auman singa itu. Begitulah Tuhan telah menolongku, teman-teman. Maka dari itu, ingatlah selalu, lakukan hal yang benar di mata Tuhan. Walaupun itu sulit, tetapi kita pasti bisa kok melakukan, karena Tuhan selalu menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kalian semua ya. Bye-bye teman-teman. Halo adik-adik, hari ini kita sudah melihat di dalam cerita panggung boneka tadi bagaimana Daniel tetap taat kepada Tuhan dan Tuhan menyertai dia. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita membuka di dalam Daniel pasal 6, kita diajarkan bagaimana untuk kita tetap taat kepada Tuhan. Tidak ada yang lain yang patut kita sembah selain daripada Tuhan. Sebagaimana Daniel mendapatkan ancaman, tapi dia tetap taat hanya kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia tetap berdoa. Padahal waktu itu orang-orang, semua rakyat diperintahkan hanya boleh menyembah raja. Tidak ada yang lain. Tidak boleh menyembah allah-allah yang lain. Tidak boleh menyembah orang yang lain selain daripada raja. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah situasi yang sulit tentunya. Tetapi melalui situasi ini, kita melihat ketaatan Daniel. Daniel tetap berdoa. Apa yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Kita juga perlu seperti Daniel, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Bagaimana dengan doa adik-adik di rumah? Masihkah adik-adik berdoa waktu pagi hari, saat bangun? Masihkah adik-adik berdoa saat makan, menerima berkat Tuhan? Masihkah adik-adik berdoa melakukan tiap aktivitas adik-adik? Bagaimana dengan semuanya itu? Adik-adik, mari kita belajar dari Daniel ini untuk terus datang kepada Tuhan yang akan menolong kita. Melalui doa, kita dapat berkomunikasi dengan Dia. Walaupun dalam situasi sulit, melalui doa, kita dapat berseru kepada Dia. Karena kenapa? Tuhan yang akan menolong dan menyertai kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Ada orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kita, seperti Daniel.
Ada orang-orang yang benci dengan dia, iri dengan dia. Apa yang kita dapat pelajari dari hal ini? Tetap berbuat baik walaupun ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Ataupun ada orang yang mau membuat kita celaka. Tetap menjadi saksi sebagaimana Daniel. Akhirnya orang-orang melihat dan mengenal Allah. Sebagaimana Raja Darius melihat bahwa wah, ini adalah teladan yang luar biasa. Daniel memperkenalkan Allahnya dengan apa yang boleh dia perbuat. Allah menuntun dia, Allah memampukan dia. Sebagaimana Allah memampukan dia, kita juga percaya bahwa Allah yang sama akan memampukan kita dan menyertai kita. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi yang sulit-sulit seperti ini, dalam banyak hal yang kita alami, mungkin keluarga kita, tapi kita terus diingatkan untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap datang kepada Tuhan. Jangan pernah pergi ke tempat yang lain, jangan pernah memohon ke tempat yang lain, karena hanya satu saja tempat kita berserah. Ketika situasi makin sulit, Allah tempat pengharapan kita. Daniel diselamatkan Allah. Lause percaya bahwa bahwa kita semua yang datang kepada Allah pasti akan ditolong oleh Allah. Bagaimana dengan kita, adik-adik? Apakah di dalam situasi-situasi sulit, adik-adik masih datang kepada Tuhan? Ataukah adik-adik malah mulai jenuh dengan hal-hal yang adik-adik alami? Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari tetaplah datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah diam dengan setiap kita. Tuhan memperhatikan di waktunya. Dia akan menyatakan kebesaran dan kuasanya. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari teruslah berdoa. Teruslah percaya kepada Tuhan. Jangan pernah takut. Ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat. Tuhan yang sungguh baik, tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari adik-adik, Lause mengajak setiap kita. Lause sendiri melakukan hal yang sama. Lause setiap kali dalam pergumulan, Lause datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Setiap kali ada masalah-masalah dalam kehidupan, dalam pelayanan, di dalam setiap hal yang dikerjakan, Lause tetap mengandalkan Tuhan. Karena Lause tahu, Lause ini nggak bisa berbuat apa-apa selain daripada datang kepada Tuhan. Karena Lause tahu Tuhanlah yang memampukan Lause. Percayalah adik-adik, Tuhan yang sama memampukan Daniel, memampukan Lause, memampukan adik-adik ketika adik-adik tetap setia kepada Tuhan. Mari adik-adik berdoa kepada Tuhan. Mari adik-adik tetap setia kepada Tuhan. Apalagi ya di situasi-situasi seperti ini, sulit. Mungkin kita nggak di dalam gua singa, tapi kan pandemik seperti ini membuat kita juga di dalam bahaya. Bisa-bisa ada orang-orang yang membawa virus itu dan menyebarkan kepada orang-orang yang lain. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga kita, menjauhkan virus-virus itu dari kita, sehingga kita tetap sehat, kuat, dan tetap bisa dapat melayani Tuhan, dapat tetap untuk mendengarkan firman Tuhan, dapat tetap untuk beribadah kepada Tuhan. Juga seperti Daniel, tetap berdoa kepada Tuhan. Ancaman, cobaan, apapun itu, percayalah Tuhan selalu menyertai kita. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Lause juga mengajak kita untuk mengingat satu ayat yang akan kita hafalkan secara bersama-sama. Mari kita buka di dalam Roma. Adik-adik bisa buka dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-21. Sudah membuka? Mari, Lause akan bacakan dari tempat ini. Roma pasal 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sekali lagi, Roma pasal 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Oke? Jika sudah, hafalkan itu di rumah. Terus lakukan firman Tuhan, terus percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Mari adik-adik, kita mau menutup firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa. Kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur kalau firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan kami selalu menolong dan menyertai anak-anak-Mu. Dan kami juga meyakini ya Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami di tengah-tengah situasi yang sulit, akan menolong kami, menolong keluarga kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami juga untuk terus datang, ingatkan kami untuk terus berdoa, berharap kepada Engkau saja. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Maka daripada itu kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan ya Tuhan, biarlah kuasa dan perlindungan daripada Tuhan menaungi kami, menaungi keluarga kami, khususnya di tengah-tengah pandemik ini. Biarlah kami boleh tetap aman, terjaga karena Tuhan melindungi kami. Terima kasih Bapa di surga, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nasa Indra, lagi ngapain itu? Ini Lausa ini mau kasih persembahan, tapi lupa caranya. Padahal minggu lalu bisa loh. Ah, gitu aja nggak bisa. Gampang caranya. Gimana caranya? Gini, kasih tahu ya. Anak-anak, udah kasih tahu ya. Caranya transfer di rekening bawah ini atau scan QRIS di bawah ini. Oh, gampang ya. Tuh, Oh, gampang banget. pasti anak-anak di rumah juga bisa. Iyalah, gampang. Apalagi kita sekarang itu kemana-mana selalu gadget kan. Nah, jadi persembahan pun kita bisa lakukan lewat gadget kita. Ya, Betul. ya, jangan lupa persembahan itu sebagai rasa syukur untuk Tuhan. Ya, jadi kita harus berikan yang terbaik loh ya. Oke? Hai anak-anak, sudah tahu belum kita ada HBS Holiday Bible School? Daripada kalian di rumah nonton YouTube terus, nggak ngapa-ngapain, mending ikutan HBS untuk bertumbuh bersama. Kapan itu Lausa TV? Ya, tanggal 3 sampai 5 Juli 2020 dari jam 9 sampai jam 12. Ya pendaftarannya murah sekali, cuma Rp75.000. Betul, kalian nanti akan dikirimkan surprise box. Wah, apa ya Apa isinya ya? ya? Namanya Kalau mau surprise. tahu harus ikut acara ini. Jangan sampai ketinggalan, khusus buat kalian, acaranya itu khusus buat kalian yang kelas 2 SD sampai kelas 6 SD. Betul, kalau kalian mau daftar acara ini bisa ke link yang ada di bawah ini. Atau kalau mau infonya yang lebih lengkap lagi, bisa tanya ke Lausa kelas masing-masing. Buruan daftar, jangan sampai ketinggalan. Nah, anak-anak, kita sudah selesai ibadah hari ini. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah memberikan persembahan buat Tuhan. Saatnya kita berakhir ibadah hari ini. Nah, anak-anak, kita masih ada ibadah ya minggu depan jam 8 pagi. Di channel yang mana, Lausa? Di channel GKA Gloria Pacar atau Sunday School Gloria Pacar. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
ini kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, dan kami mau belajar firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dimanapun kami berada saat ini. Tuhan yang memberkati kami, berikan kami sukacita yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, dan kami mau belajar firman-Mu. Berikan kami sukacita yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus.